Mereka berjalan di bumi yang sama dengan kita, menatap langit yang sama, berjuang melawan dingin, lapar, dan rasa takut yang sama. Tapi mereka bukan kita. Mereka adalah Neanderthal, manusia yang pernah hidup puluhan ribu tahun lalu di wilayah yang kini kita kenal sebagai Eropa, Timur Tengah, hingga sebagian Asia Tengah. Mereka memiliki cara hidupnya sendiri, berburu, berinteraksi dengan sesamanya, dan bertahan dari ancaman alam serta predator di sekitarnya. Akan tetapi, sekitar 40.000 tahun yang lalu, mereka lenyap. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana semuanya berakhir. Apakah mereka punah karena perubahan iklim yang ekstrim? Atau mungkin karena kita, Homo sapiens, spesies berbahaya yang memang pernah hidup berdampingan dengan Neanderthal. Semuanya dimulai pada Agustus 1856 di sebuah lembah bernama Neander di Jerman. Kala itu, para penambang batu kapur menemukan potongan-potongan tulang yang aneh pada kedalaman 60 cm di sebuah gua kapur yang terletak di sekitar kawasan lembah. Awalnya, para pekerja menganggapnya sebagai tulang hewan besar seperti beruang yang memang biasanya ditemukan di sekitar gua lainnya. Menganggapnya tidak terlalu penting, mereka segera membuangnya ke dasar lembah di antara puing-puing galian tambang. Untungnya, William Bakershoff, sang pemilik tambang yang kebetulan berada di lokasi, menyelamatkan beberapa tulang dan fragmen yang tersisa, serta menyerahkannya kepada seorang guru setempat yang juga seorang kolektor fosil dari Aberford bernama Johann Carl Fuchsrod. Fuchsrod lah yang kemudian menyadari bahwa temuan itu bukanlah sisa tulang milik beruang, melainkan tulang dari makhluk yang mirip dengan manusia. Ia memperhatikan bentuk tengkorak yang lebih tebal, alis yang menonjol, serta tulang anggota badan yang lebih kokoh dibanding manusia biasa. Temuan ini kemudian ia tunjukkan kepada ahli anatomi di Universitas Bonn bernama Hermann Schaffhausen. Schaffhausen setuju bahwa temuan tersebut menunjukkan bentuk yang nyaris mirip tetapi berbeda dengan kita. Keduanya kemudian mempublikasikan hasil temuan itu pada tahun 1857 dan menjadikannya penemuan pertama yang secara ilmiah diakui sebagai spesies manusia purba. Penemuan lain pernah terjadi di Grottes de Engis, Belgia pada tahun 1829 dan di Forbes Quarries, Gibraltar pada tahun 1848. Namun, pada saat itu temuan-temuan tersebut belum diakui secara ilmiah sebagai fosil manusia purba, meskipun tulang-tulang tersebut sebenarnya merupakan bagian dari Neanderthal. Pada saat itu, dunia memang belum siap menerima kenyataan bahwa manusia bukan satu-satunya makhluk cerdas yang pernah ada. Banyak ilmuwan menolak kesimpulan Fuchsrod dan Schaffhausen. Beberapa bahkan menganggap bahwa tulang tersebut hanya milik manusia modern yang cacat atau penderita penyakit tertentu. Singkat cerita, setelah semakin banyak penemuan serupa di lokasi lain, serta dilakukannya penelitian lanjutan atas temuan yang ada, pandangan kita mulai berubah. Secara perlahan, dunia mulai menerima kenyataan bahwa Neanderthal adalah makhluk hominid yang berbeda dengan manusia modern. Meskipun beberapa kalangan ilmuwan menganggap Neanderthal sebagai subspesies dari Homo sapiens, terdapat pula pandangan umum yang cukup kuat di kalangan ilmuwan bahwa Neanderthal justru layak disebut sebagai spesies yang terpisah, yang kemudian dinamai Homo neanderthalensis oleh William King pada tahun 1864. Pandangan ini didasarkan pada perbedaan signifikan dalam struktur morfologi tengkorak, bentuk tubuh, serta karakter genetik yang membedakan mereka dari Homo sapiens. Pandangan-pandangan tersebut merupakan hasil dari proses adaptasi panjang terhadap lingkungan tempat hidup Neanderthal. Lalu, bagaimana sebenarnya kehidupan Neanderthal pada masa itu? Neanderthal hidup pada masa Pleistosen sekitar 400.000 hingga 40.000 tahun yang lalu, ketika kondisi bumi masih didominasi oleh iklim dingin ekstrim dan sebagian besar permukaannya tertutup lapisan es tebal. Situasi tersebut memaksa Neanderthal untuk beradaptasi dengan kerasnya lingkungan di sekitarnya. Proses adaptasi yang berlangsung selama ribuan tahun itu akhirnya membentuk fisik Neanderthal, di mana tubuh mereka terlihat lebih pendek namun kekar, dada yang lebar, serta struktur otot yang jauh lebih padat dari Homo sapiens. Semuanya berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat di lingkungan yang sangat dingin. Tulang-tulang Neanderthal juga lebih tebal dan kokoh sehingga mereka dapat bertahan dalam lingkungan yang ekstrim kala itu. Dahi mereka rendah dan miring, alis yang menonjol tebal, serta hidung lebar yang berfungsi untuk menghangatkan udara dingin sebelum masuk ke paru-paru. Tulang pipi mereka juga menjorok ke depan, memberikan ruang lebih besar bagi otot wajah dan rahang yang membantu
mereka saat mengunyah makanan-makanan yang keras. Selain itu, tengkorak Neanderthal terlihat lebih panjang ke belakang, membentuk tonjolan khas yang disebut occipital bone, salah satu ciri paling khas yang membedakan Neanderthal dari Homo sapiens. Menariknya, Neanderthal justru memiliki volume otak yang sedikit lebih besar dibanding manusia modern. Rata-rata kapasitas otak mereka mencapai 1500 cc, sedangkan manusia masa kini berada di sekitaran 1400 cc. Terlepas dari temuan ilmiah yang ada, dalam berbagai pop culture, Neanderthal seringkali digambarkan secara keliru sebagai manusia gua yang kasar, bodoh, dan jauh dari peradaban. Citra ini muncul akibat rekonstruksi Neanderthal yang keliru oleh paleontolog asal Prancis, Marcelin Boule, serta dipengaruhi oleh bias budaya Eropa dan mentalitas kolonial yang kuat pada masa itu. Gambaran tersebut kemudian menyebar luas melalui buku, kartun, hingga film, sehingga membentuk persepsi kita terhadap Neanderthal maupun manusia purba secara umum sebagai makhluk primitif yang tidak berbeda dengan hewan. Padahal kenyataannya mereka jauh lebih kompleks dengan budaya, kemampuan, dan kecerdasan yang sebanding dengan kita. Neanderthal mampu menciptakan berbagai alat batu yang digunakan untuk berburu maupun keperluan rumah tangga. Selain batu, mereka juga memanfaatkan kayu sebagai bahan utama untuk membuat tombak dan tongkat penggali. Tidak hanya itu, Neanderthal juga diyakini memiliki pengendalian api yang sangat baik. Mereka dapat mengekstraksi kulit kayu birch dengan cara dibakar perlahan, yang akhirnya menghasilkan tar alami yang digunakan sebagai perekat untuk menyatukan batu dan kayu. Kemampuan untuk memahami sifat bahan, mengontrol suhu api, dan menerapkan teknik ini secara konsisten menunjukkan bahwa Neanderthal memiliki kapasitas kognitif dan pengetahuan teknis yang luar biasa maju, jauh dari citra makhluk primitif yang sering digambarkan dalam budaya populer, bukan? Neanderthal juga diduga memiliki perencanaan yang baik ketika melakukan perburuan. Dalam banyak situs arkeologi ditemukan tulang-tulang hewan besar seperti rusa, bison, kuda liar, hingga mamut, yang menunjukkan bahwa Neanderthal berburu dalam kelompok yang terorganisir. Beberapa temuan di pesisir Eropa menunjukkan bahwa mereka juga menangkap ikan, kerang, dan anjing laut, bukti bahwa Neanderthal mampu mengelola sumber daya laut dan perairan di sekitar mereka. Selain mengonsumsi daging, analisis plak gigi fosil Neanderthal menunjukkan adanya sisa-sisa serat tumbuhan, biji-bijian, dan bahkan residu tanaman obat yang menandakan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan yang dapat digunakan untuk pengobatan. Di berbagai situs arkeologi di Eropa dan semenanjung Siberia, para peneliti juga menemukan pigmen merah dan hitam dari oka dan mangan dioksida yang digunakan sebagai pewarna tubuh, hiasan, atau simbol di dinding gua. Beberapa lukisan bahkan menampilkan cap tangan dan sidik jari Neanderthal yang menunjukkan bahwa mereka juga memiliki cara tersendiri untuk mengekspresikan diri secara visual. Terdapat bukti pula bahwa Neanderthal sengaja menguburkan jenazah orang-orang yang mereka sayangi dan terkadang bahkan menandai makam mereka dengan atribut seperti bunga. Tidak ada primata lain dan tidak ada spesies manusia sebelumnya yang pernah mempraktikkan perilaku yang simbolis semacam ini. Neanderthal hidup dalam kelompok-kelompok kecil, biasanya beranggotakan sekitar 20 hingga 30 orang. Mereka hidup secara nomaden. Dalam jangka waktu tertentu, beberapa kelompok Neanderthal akan berkumpul di satu tempat untuk berinteraksi dan berbagi sumber daya. Salah satu contoh yang menarik adalah situs Gua Mandrin di Prancis, yang digunakan menjadi lokasi pertemuan atau gathering antar kelompok. Dalam pertemuan besar semacam ini, mereka bertukar informasi tentang wilayah, sumber makanan, serta teknik membuat alat, sesuatu yang didukung oleh temuan arkeologis berupa alat-alat batu dan bahan yang berasal dari lokasi yang berbeda-beda pula. Pertemuan ini juga sering diiringi dengan aktivitas perburuan bersama antar kelompok. Selain itu, mereka juga saling bertukar anggota kelompok, bukan tanpa alasan. Kebiasaan ini menjadi cara alami untuk menghindari perkawinan sedara. Artinya, Neanderthal sudah memiliki kesadaran sosial dan biologis bahwa hubungan dengan kerabat dekat bisa membawa dampak buruk bagi keturunan mereka. Lalu, pertanyaan menarik, apakah Neanderthal juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup baik? Bukti dari anatomi tenggorokan dan struktur tulang hyoid, tulang kecil di leher yang berperan penting dalam memproduksi suara, menunjukkan bahwa mereka mampu menghasilkan berbagai bunyi layaknya manusia modern. Penelitian genetik bahkan menemukan bahwa mereka memiliki gen yang sama dengan manusia masa kini yang berkaitan erat dengan kemampuan berbicara serta memahami bahasa. Temuan lain dari CT scan beresolusi tinggi pada struktur telinga bagian dalam Neanderthal memperlihatkan
memperlihatkan bahwa mereka memiliki rentang pendengaran optimal pada frekuensi 4-5 kHz, yakni rentang yang digunakan manusia modern untuk berbicara dan membedakan suara. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Neanderthal tidak hanya mampu menghasilkan suara, tapi juga memahami ucapan dengan baik. Namun, para ilmuwan tetap tidak dapat memastikan seperti apa bunyi bahasa mereka, seberapa kompleks tata bahasanya, atau seberapa luas kosakatanya. Yang pasti, Neanderthal kemungkinan tidak hanya berkomunikasi melalui gerakan maupun isyarat, tetapi juga menggunakan bunyi-bunyi terstruktur untuk berkoordinasi maupun menyampaikan emosi dalam kelompok mereka. Selama puluhan ribu tahun, Neanderthal hidup beradaptasi dan bertahan seperti biasanya. Namun, sekitar 40.000 tahun yang lalu, sesuatu mulai berubah. Satu persatu, populasi Neanderthal menghilang dari dataran Eropa, Timur Tengah, dan Asia Barat. Jejak mereka perlahan memudar, meninggalkan gua-gua kosong, dan menyisakan tulang belulang sebagai tanda kehidupan yang pernah ada. Tapi, bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa yang sebenarnya membuat salah satu kerabat terdekat manusia modern ini lenyap dari muka bumi? Para ilmuwan mencoba menjawab misteri lenyapnya manusia Neanderthal ini, dan sebagian besar sepakat bahwa kepunahan Neanderthal tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan hasil dari beberapa faktor yang datang hampir bersamaan. Sekitar 60.000 tahun yang lalu, gelombang manusia modern mulai meninggalkan Afrika dan menyebar ke Eropa serta Asia Barat. Di wilayah inilah mereka akhirnya bertemu dengan Neanderthal, dua spesies manusia yang sangat mirip namun berbeda dalam banyak hal. Awalnya, mereka mungkin hidup berdampingan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan adanya interaksi dan kawin silang antara keduanya, di mana sekitar 1-2% DNA Neanderthal masih ada di dalam diri manusia modern, khususnya di Eurasia. Tapi hubungan itu mungkin tak selalu damai. Homo sapiens membawa sesuatu yang tak dimiliki Neanderthal, yakni kemampuan beradaptasi sosial dan kognitif yang jauh lebih maju. Dengan demikian, Homo sapiens perlahan merebut wilayah-wilayah yang dulu menjadi tempat Neanderthal bertahan hidup. Pada saat yang bersamaan, terjadi fluktuasi iklim yang drastis pada akhir zaman es. Perubahan lingkungan yang ekstrim itu membuat populasi Neanderthal terus menyusut hingga akhirnya mereka benar-benar lenyap dari muka bumi. Meski mereka telah lama tiada, pernahkah kita berpikir bagaimana jika seandainya Neanderthal masih hidup bersama dengan kita hingga hari ini? Apakah mereka akan diakui memiliki hak yang sama sebagai manusia, atau justru bernasib buruk sebagaimana kita yang bahkan masih memperlakukan sesama spesies kita dengan rasisme dan diskriminasi? Jika terhadap sesama manusia saja kita bisa sekejam itu, bagaimana dengan mereka yang bahkan berbeda spesies dengan kita?